Setelah Rajasi berhasil menghancurkan formasi pengunci 10.000 jiwa, akhirnya muncullah Jenderal Iblis Neraka. Dan dengan sombongnya, Jenderal Iblis bilang kalau hari ini adalah hari kematian Rajasi. Tak berselang lama, muncullah Anyun yang membantu Rajasi. Rajasi pun sangat berterima kasih atas bantuan Anyun. Anyun bilang Rajasi tak perlu berterima kasih, karena anak Rajasi lah yang memintanya untuk membantu Rajasi. Lalu Rajasi menjelaskan kalau Baise sedang mencoba menyerap tubuh naga. Keadaannya sangatlah genting. Rajasi menyarankan untuk membunuh Jenderal Iblis terlebih dahulu. Jika tidak, menunggu sampai dia berhasil bergabung, bahkan jika kita bekerja sama, bukanlah lawannya. Mendengar itu, Anyun dengan cepat menyerang Jenderal Iblis. Melihat ada kesempatan, Rajasi menggunakan teknik kutukan guntur Dewa Cahaya Surgawi yang berhasil membuat Jenderal Iblis terpojok. Di saat Jenderal Iblis terpojok, dia menanyakan apakah hubungan Rajasi dengan Dewa Sendo. Rajasi menjawab, 60 tahun yang lalu, Rajasi mewarisi pengetahuan Dewa Sendo. Dia dan aku adalah murid dan guru. Jenderal Iblis pun tertawa. Dirinya menjelaskan kalau dia adalah salah satu dari 12 Jenderal Iblis. Bahkan jika dia mati sekarang, dunia tidak akan pernah damai. Dia hanyalah salah satu pionnya. Bahkan jika tubuhnya hancur, jiwanya akan terlahir kembali di apian penyucian Sura. Sedangkan kalian akan kehabisan waktu. Tidak lama kemudian, muncullah Baise. Baise memerintahkan Jenderal Iblis untuk kembali dan memberitahu Raja Iblis. Dunia ini, dirinya lah yang bertanggung jawab. Kalian para pak tua, tinggallah di api penyucian Sura. Baise pun langsung membunuh Jenderal Iblis. Rajasi kaget melihat Baise membunuh kompotannya sendiri. Tampaknya Baise sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Baise bilang sekarang dirinya telah menyerap tubuh naga Yinglong. Bahkan jika Rajasi dan Anyun bekerja sama, tak akan bisa mengalahkannya. Dunia ini sudah di dalam genggamannya. Baise mengajak Rajasi dan Anyun menguasai dunia bersama-sama. Rajasi lalu memperingatkan Baise untuk cepat sadar selagi belum terlambat. Raja Wudao saat itu membunuh istriku. Dia tak hanya mengendalikan dunia. Baise ingin dunia membayar kematian istrinya. Rajasi menjelaskan saat itu istri Baise telah terpesona oleh rubah liar penggoda, mengacaukan dunia, melakukan pembunuhan membabi buta. Raja Wu tidak tega membunuh Baise. Dia membiarkan Baise pergi. Jangan pikir kau tidak menyadarinya. Baise bilang bahkan istrinya telah diubah oleh rubah. Bahkan jika istrinya membunuh banyak orang, dia tetaplah istriku. Aku akan membalas dendam dan membunuh semua orang untuk istrinya. Hari itu, istriku mati di pelukanku. Sejak saat itu, Baise bersumpah untuk membunuh Jipa, menguburkannya untuk istrinya. Rajasi mengatakan kalau Baise sangat berbakat, bisa berkultivasi sampai menjadi peri, tapi malah terjebak dengan yang namanya cinta. Bahkan setelah bertahun-tahun, basis kultivasi Baise telah mencapai tingkatan yang luar biasa. Rajasi meminta agar Baise bisa mengikhlaskan kepergian istrinya. Tapi menurut Baise, dirinya telah mabuk cinta. Tanpa istrinya, bahkan jika berkultivasi menjadi peri, tak berarti baginya. Seluruh hidupnya hanya untuk istrinya saja. Anyun kemudian mengatakan, karena Baise hidup hanya untuk istrinya, kenapa Baise ingin menguasai dunia? Baise pun bilang, karena dulu istrinya menginginkan dunia ini. Jadi, dia juga ingin menguasai dunia, menyelesaikan keinginan istrinya tersebut. Anyun kembali bilang, tapi istrinya telah mati, jadi untuk apa melakukan itu semua? Bagi Baise, meskipun cintanya sudah mati, tapi dia akan selalu ada di hatinya. Setiap kali angin gunung bertiup, setiap kali air bergemericik, setiap kali matahari terbenam, setiap kali bulan ada di langit, Baise akan selalu memikirkannya. Istrinya meminta Baise melakukan semua ini, maka dari itu dia akan melakukannya.
Baise pun mengingat masa lalunya saat pertama kali bertemu istrinya. Berdasarkan dekret Raja Zhou, Baise yang dulu bernama Jiu, karena kejahatannya, maka akan segera dieksekusi. Semua penduduk yang ada di sana bersorak meminta agar Baise segera dibunuh pada saat itu. Tiba-tiba muncullah istrinya di sana dan langsung melepaskan Baise. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Nama Baise adalah nama yang diberikan istrinya, sedangkan istrinya sendiri bernama Daji. Dia meminta agar Baise selalu mengikutinya. Raja Si kembali mengingatkan, tidak peduli apa yang telah terjadi, Daji tetaplah mati. Dia sekali lagi meminta agar Baise mengikhlaskannya. Namun menurut Baise, Raja Si saja yang sudah berada di tingkat atas, tapi tetap saja tidak bisa melepaskan dunia. Jadi tak ada yang berbeda menurutnya. Raja Si bilang antara langit dan bumi harus menempuh jalan sendiri. Dimanapun jalan itu berada, kebenaran akan selalu muncul. Manusia di jalan manusia, peri di jalan peri. Jika dia naik ke jalan peri, tentu saja dia berada di jalan peri. Tapi jika dia masih tinggal di dunia ini, maka dia harus berada di jalan manusia. Baise pun bertanya, apa itu jalan manusia? Anyun menjelaskan kalau jalan manusia adalah menyangkut semua makhluk hidup, segala sesuatu yang ada di dunia. Semua ada atas keberadaannya, tidak mudah untuk dihancurkan. Bagi yang ingin menghancurkannya, akan menjadi musuh Anyun. Baise sangat muak mendengar itu semua. Intinya, dia akan tetap menghancurkan jalan manusia, dan tak akan ada yang bisa menghentikannya. Baise yang telah bergabung dengan tubuh naga Yinglong, Raja Si dan Anyun akan mati di sana sekarang juga. Naga Yinglong yang melihat pertarungan itu mengatakan kalau semua sudah berakhir. Baise telah menyempurnakan tubuh naganya. Bahkan Raja Si dan Anyun bekerja sama juga akan kalah melawan Baise. Naga Yinglong tak akan pernah bisa mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Tapi Xing Yun menyuruhnya untuk tetap tenang. Pasti ada cara untuk mendapatkan kembali tubuh naganya. Naga Yinglong tak memperdulikan omongan Xing Yun. Dia lalu berusaha kabur dari sana untuk menyelamatkan diri. Jika tubuh naga aslinya tertelan oleh Baise, maka dia akan benar-benar mati. Xing Yun pun bilang naga Yinglong berkultivasi selama ratusan tahun. Tapi sekarang malah ketakutan seperti ini. Xing Yun menyuruh dirinya memikirkan sebuah jalan keluar, bukan justru kabur begitu saja. Namun Yinglong sudah kehabisan akal. Dia sekarang adalah seekor naga yang sangat lemah. Tapi tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya.谁长袖起56年